Halo teman-teman, kembali lagi di GHY Film membahas film-film terbaru dan terviral. Jangan lupa subscribe YouTube kami biar kami tambah semangat upload video terbaru. Kalau sudah, mari kita mulai. Film dimulai dengan menampilkan adegan kecelakaan yang menimpa keluarga Adam. Istri Adam yang bernama Zulaikha sekarat karena kecelakaan tersebut. Ketika Zulaikha sedang sakaratul maut, Adam mendampinginya untuk membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak lama kemudian Zulaikha pun tewas. Adam sangat bersedih atas kepergian istri tercintanya. Allah! 3 bulan kemudian, Adam belum bisa melupakan istrinya. Karena hal itu iman Adam jadi menurun dan sudah jarang sholat berjamaah ke masjid. Adam serta anaknya yang bernama Amir sering berziarah ke makam Zulaikha untuk mendoakannya. Sebab dengan ziarah kubur ni boleh mengingatkan kita tentang kematian, tentang akhirat. Ketika di makam, penjaga kuburan yaitu Syah memperhatikan Adam dan Amir dengan tatapan misterius. Setelah itu Syah menyapa Adam. Ternyata mereka sudah saling mengenal. Dulu istrinya Syah sempat diruqyah oleh Adam. Syah pun bertanya mengapa sekarang Adam tidak pernah meruqyah orang lagi. Betul Ustaz dah berhenti ubatkan orang kampung. Adam tidak mau ditanya hal itu sehingga ia langsung pergi. Malamnya, sahabat Adam yaitu Azman datang ke rumah untuk bertamu. Azman bertanya mengapa Adam menjadi seperti ini. Sejak dulu ia kenal jika Adam itu bukan orang pemarah. Ia mengingatkan iman manusia itu bisa naik dan turun. Maka dari itu mereka harus senantiasa berhati-hati. Iman kita ni kerana turun kerana naik, kita kena berjaga-jaga. Azman menyarankan agar Adam memaafkan orang yang telah menyebabkan istrinya meninggal. Namun Adam tidak bisa. Ia tidak akan memaafkan orang itu. Besok harinya, Adam sholat lagi di masjid. Ia pun berbincang-bincang dengan Imam Ali. Imam mengatakan maafkan orang yang telah menyebabkan kematian istrinya. Namun Adam tetap tidak bisa. Ini sangat berat baginya. Adam mengatakan Imam bisa berbicara seperti itu karena tidak merasakan apa yang ia rasakan. Imam menyuruh Adam melapangkan dada. Insya Allah, jika Adam telah memaafkan orang itu, maka Allah akan memberikan ketenangan, memberikan petunjuk dan kebenaran, serta membukakan mata hatinya. Allahu Akbar. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan sosok perempuan bernama Maria. Maria merupakan anak perempuan dari orang paling terkaya di kampung itu, yaitu Pak Osman. Istri Pak Osman sudah lama meninggal, sehingga ia menikah kembali dengan perempuan muda bernama Zati. Maria kesal karena ia memiliki ibu tiri yang umurnya tidak jauh dengannya. Ia jadi sungkan ingin memanggilnya ibu atau kakak. Dan ia merasa heran kenapa Zati ingin jadi istri ayahnya, yang sudah lemah di kursi roda itu. Ya karena hartanya lah. Pakai nanya lagi. Astagfirullah, jangan suuzon. Lanjut. Tetapi, belakangan ini Maria kerap diganggu oleh makhluk gaib. Ketika sedang berada di lift sebuah gedung, Maria mendapatkan gangguan-gangguan slur. Allahu Akbar. Setelah pintu lift terbuka, Maria langsung lari seedan mungkin menuju mobilnya. Ketika di perjalanan, mobil Maria seketika terbanting dan menepi di pinggir jalan. Ternyata ban mobilnya kempes, lur. Tak lama kemudian sebuah bola bergelinding ke seberang jalan. Seorang anak mengambil bolanya lalu memainkan bola itu. Karena merasa takut, Maria masuk ke mobil lagi. Ketika di dalam mobil, teror pun tak berhenti bermunculan. Di samping itu, Zati curhat kepada Osman. Jika belakangan ini Maria jadi pemurung.
Ia sedih karena hubungan mereka renggang dan seperti orang yang tidak saling mengenal. Apakah Maria tidak terima ia sebagai ibu tirinya? Selain itu, Zati heran karena Maria sangat sibuk mempelajari ayat-ayat serta hadis yang membahas tentang jin dan setan. Padahal masih banyak ayat yang lainnya, dan Al-Quran pun tidak selalu membahas jin ataupun setan. Osman mengatakan mungkin anaknya sedang mengalami masalah lain. Scene seketika beralih kepada adegan kecelakaan yang menimpa Adam dan istrinya di awal film tadi. Adam menemukan kacamata Zulaikha. Tiba-tiba, di arah belakang Zulaikha yang setengah mukanya hancur tampak sedang berdiri. Adam pun mendekati. Zulaikha. Zulaikha mengatakan bahwa Adam harus mengikhlaskan kepergiannya. Semua ini sudah menjadi takdir. Adam mengatakan jika ia sangat merindukannya. Seketika Zulaikha pun memuntahkan darah. Ternyata itu hanya mimpinya Adam. Adam terbangun dan melihat Amir sudah berada di sampingnya. Amir mengatakan jika kakeknya datang ke rumah. Ternyata ayahnya Adam yaitu Pak Rahim datang berkunjung karena istrinya sering bermimpi buruk tentang Adam. Maka dari itu ia akan menginap di rumah ini selama 2 hari. Sang ayah bertanya, apakah Adam baik-baik saja? Setiap hari ibunya selalu mengkhawatirkannya. Mak kamu risau sangat sebab katanya dia bermimpi yang bukan-bukan pasal kamu. Adam menjawab baik. Lalu ia pun mengantarkan sang ayah ke dalam kamarnya. Di sisi lain, setelah sholat Maria hendak berdoa meminta perlindungan. Tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya, lalu kursi goyang ikut bergerak juga. Maria? Zati menemukan Maria sudah tergeletak di bawah lantai dan terlihat sedang kesurupan. Seketika Adam mendapatkan telepon dari Imam Ali yang memberitahukan bahwa ada 1 orang di kampung sedang mengalami sakit parah. Ia meminta Adam meruqyah orang itu. Adam meminta maaf karena ia belum bisa. Dari lantai atas ayah Adam mengatakan jika Adam jangan menyia-nyiakan kemampuan yang telah Allah berikan. Ia menyuruh Adam untuk membantu orang itu. Pada akhirnya Adam berangkat bersama sahabatnya yaitu Azman. Ternyata orang yang sedang sakit itu adalah Maria. Pak Osman dan Zati meminta tolong agar Adam dapat menyembuhkan anaknya. Adam pun melihat Maria sedang menangis di pojokan kamar. Azman menyuruh Maria untuk menenangkan hati lalu baca ayat Al-Quran atau berzikir. Jika tidak bisa diucap di mulut, maka baca dalam hati saja. Ketika Adam melihat wajah Maria, seketika Adam tahu jika itu bukanlah Maria. Billah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Saat Adam akan memulai ruqyahnya, seketika terdengar suara bising dari atap-atap rumah. Astaghfirullahaladzim. Adam, Secara mengejutkan, Maria tiba-tiba menghilang. La ilaha illallah. Ayo al-muhsinu la yudillu wa la yuklikul insan. Adam menyuruh jin itu keluar dari tubuh Maria. Jika tidak, maka ia akan menghancurkannya dengan kalimah Allah. Adam dan Azman membaca ayat Al-Quran kembali. Namun Azman tidak khusyuk dan berhasil terpengaruhi, sehingga tubuhnya terpental ke tembok. Teruskan baca Azman. Setelah itu tubuh Maria terbang dan menempel ke dinding. Kafir, munafik. Kemudian merayap-rayap bagaikan cicak-cicak di dinding. Lalu, jin itu berusaha menyerang Adam, namun tubuh Maria seketika terhenti. Ia tidak bisa menyentuh Adam. Siapa kau? Aku Adam, hamba Allah, musuh iblis. Jin itu tidak mau keluar dari tubuh Maria.
Jika ia keluar, maka tuannya tidak akan memberikan makan. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma alqaw Adam terus membacakan ayat Al-Quran hingga tubuh Maria menjadi terbang. Seketika kaca jendela pun pecah. Jin itu mengatakan jika nanti ada satu hamba Allah yang akan datang. Dia adalah keturunan iblis. Dia akan menyesatkan umat Rasulullah dan berpaling daripada Al-Quran. Adam bertanya, siapa makhluk itu wahai iblis laknatullah? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Namun pada akhirnya, Adam dan Azman berhasil mengeluarkan jin itu. Setelahnya Maria pun muntah pakus, Lur. Adam memberitahukan Imam Ali bahwa kasus Maria ini berat. Ada seseorang yang mengirim gangguan kepadanya. Maria terkena sihir atau santet dan tadi ia memuntahkan paku. Zati meminta agar Ustadz Adam datang menengok Maria lagi. Sebenarnya sebelum ini Zati pernah membawa Maria berobat ke tempat lain, namun tidak ada hasilnya. Ia harap Ustadz Adam mampu menyembuhkan anak tirinya. Keesokan harinya terlihat Pak Rahim sedang membuka laci di kamarnya Adam. Apakah ia akan nyolong? Tentu saja tidak. Masa ayah dari seorang ustadz melakukan hal tidak terpuji? Yang ternyata Pak Rahim sedang mencari-cari bukti bahwa anaknya itu belum bisa move on dari istrinya yang sudah meninggal. Adam berbohong dengan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, padahal ia masih sangat merindukan istrinya. Ketika malam hari, Amir datang menghampiri Adam. Amir bermimpi ibunya akan datang malam ini. Adam menjelaskan jika itu hanya mimpi, lalu mengantarkan Amir untuk tidur bersama kakeknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan jawab, Mei. Tiba-tiba terdengar suara dentuman di atas loteng. Ketika dicek, di sisi lain, Zati melihat Maria keluar rumah malam-malam. Ketika dihampiri, Maria hanya diam saja. Zati minta maaf jika ia punya salah, tapi ia mohon agar Maria tidak sakit seperti ini. Suaminya pun sekarang sedang sakit juga. Ia sedih karena tidak ada teman dan tidak ada orang yang menguatkannya. Maria yang terasuki mengatakan jika Zati perempuan berhati busuk. Sebenarnya Zati senang melihatnya sakit, dan Zati ingin ayahnya meninggal supaya dapat semua hartanya. Lalu Maria menarik kepala Zati dan menyeret tubuhnya hingga ke teras rumah. Sementara itu Imam Ali yang sedang dalam perjalanan mendapatkan gangguan dari makhluk gaib. Sehingga mobilnya jatuh ke bawah jurang dan seketika tewas. Adam dipanggil oleh Zati kembali karena Maria tiba-tiba kesurupan dan terbaring di atas kasurnya. Saat Adam akan membuatkan air doa, jin itu seketika memberontak. Lalu tubuh Maria terjatuh dari kasur dan terseret kemana-mana. Dengan ayat-ayat Al-Quran, akhirnya Adam berhasil mengeluarkan jin itu. Setelah itu mereka semua kebingungan dengan Pak Osman yang menghilang secara tiba-tiba. Sudah dicari-cari di semua penjuru rumah, namun Pak Osman tak ditemukan juga. Padahal ia hanyalah lelaki tua yang duduk di kursi roda. Pasti jika pergi pun belum jauh dari rumah ini. Adam segera bergegas masuk mobil lalu mencari Pak Osman. Di perjalanan, Adam mendapatkan telepon dari Azman. Azman memberikan kabar jika Imam Ali telah meninggal. Sontak hal ini membuat Adam terkejut. Ia rasa kematian Imam Ali ada kaitannya dengan Maria.
Adam memberhentikan mobilnya sejenak untuk menenangkan diri. Tak lama dari itu Amir menelepon. Adam bertanya, kenapa Amir belum tidur? Lalu kakek ada di mana? Amir menjawab, kakek sudah lama keluar rumah. Dari tadi ia di rumah bersama ibu. Adam mengingatkan jika ibunya Amir sudah tidak ada. Jadi jangan bicara yang tidak-tidak, ibu yang menjaganya. Seketika emosi Adam memuncak. Tak apa ya, ayah jangan risau. Ibu ada tengah jaga Amir sekarang. Kau ni tak faham bahasa ke apa ha? Ayah sakit jiwa lah ayah. Kau tanya pasal ibu. Ayah tak dengar lah kau pekak ke? Ia geram kepada anaknya yang selalu merindukan sosok ibunya. Padahal ia juga sangat rindu pada istrinya. Karena sedang emosi, pikiran Adam mulai keruh. Ia melakukan sesuatu di luar nalar manusia. Maafkan Abang Zulekha. Di bawah derasnya hujan, Adam membongkar makam istrinya. Yang kemudian mayat Zulaikha ia bawa ke dalam rumah untuk ditunjukkan kepada Amir. Aman! Adam pun memaksa Amir mencium jenazah ibunya. Adam melakukan ini agar Amir takut dan tidak kepikiran dengan sosok ibunya lagi. Amir yang takut pun mencakar wajah Adam. Kemudian Adam yang emosi langsung mencekik Amir. Ternyata itu semua hanyalah mimpi Adam yang tak sengaja tidur saat menepi di pinggir jalan. Setelah memakamkan jasad Imam Ali, Adam melihat ayahnya sedang mengobrol bersama penjaga makam yaitu Syah dengan sangat serius. Syah seperti sedang menjelaskan sesuatu kepada Pak Rahim. Di samping itu Maria makan obat penenang karena selalu merasa ketakutan. Maria pun melihat jika Zati sedang berdiri di ujung lorong sambil memegang pisau yang tajam. Maria lantas berlari ke dapur, lalu mengambil senjata untuk melindungi diri. Namun ternyata Zati tidak akan membunuh Maria, malahan ia akan memberikan air yasin untuknya. Assalamualaikum Pak. Polis dah jumpa Pak Osman. Adam dipanggil lagi oleh Zati dan Maria ke rumahnya. Mereka mengatakan Pak Osman sudah pulang ke rumah tapi sikapnya jadi berbeda. Ketika Adam mengecek ke dalam kamarnya, ia tak menemukan Pak Osman di sana dan hanya ada kopiahnya saja. Zati dan Maria pun terkejut karena Adam memegang batu nisan. Seketika mereka berdua menghilang. Adam mendapatkan telepon dari Zati. Ternyata dari tadi, Zati tidak ada di rumah dan mengantarkan Maria yang mencoba bunuh diri ke rumah sakit. Yang berarti, Zati Maria yang tadi ia lihat itu siapa? Di sisi lain, setelah sadar dari pingsannya, Maria berusaha mencari suster dan dokter. Tetapi ia malah bertemu dengan sosok hantu menyeramkan. Karena takut Maria berlari, sampai tak sadar ia masuk ke dalam kamar mayat. Di sana ia ketakutan. Seketika, satu mayat di hadapannya bangun slur. Pintu kamar mayat tiba-tiba terkunci dan tak bisa terbuka lagi. Ia terpaksa harus bersembunyi ke dalam lemari mayat. Namun setelah itu, teror tak berhentinya bermunculan. Singkat cerita, Adam pun mendapatkan telepon kembali. Telepon itu dari Maria, yang meminta tolong agar Adam datang ke Banglo Tua, Jalan Batu 30 di Ulu Kampung. Hanya Adam yang bisa menolongnya saat ini, dan ia ingin memberitahukan sebuah rahasia. Saat di perjalanan, HP Adam berdering kembali.
Ayahnya menelepon menyuruh Adam pulang ke rumah. Ia dan Syah ingin menceritakan hal yang sebenarnya kepada Adam. Tapi Adam tidak bisa. Ia harus ke Banglo Tua Jalan Batu 30 di ulu kampung untuk menyelamatkan Maria. Sesampainya, Adam melihat alamat yang diberikan Maria itu adalah sebuah gedung kosong tua. Di sana ia melihat bayangan perempuan yang berlari-larian. Selang berapa waktu akhirnya ia menemukan Maria. Maria ketakutan karena dari tadi ia tidak bisa menemukan jalan keluar. Adam menenangkan, mereka akan keluar dari banglo ini sama-sama. Ketika sedang mencari jalan keluarnya, Maria malah berhenti di ujung lorong sambil memperhatikan Adam. Seketika tubuh Adam terbanting ke belakang hingga kepalanya terbentur slur. Adam pun terseret hingga ke sebuah ruangan, yang mana banyak pocong digantung-gantung, terus di tengahnya ada pocong yang lagi rebahan santuy. Tak lama kemudian fokus Adam teralihkan dengan ceritanya Maria. Adam melihat Maria sudah jatuh ke lantai bawah dan kepalanya bocor. Ketika Maria sakaratul maut, Adam membantunya untuk baca syahadat. Namun Maria ingin memberitahukan rahasianya dulu. Sebenarnya, ia adalah orang yang menyebabkan kecelakaan mobil itu. Dan ia adalah orang yang telah menyebabkan istrinya meninggal. Adam seketika syok. Ia bertanya mengapa Maria melakukan itu. Ternyata Maria terpaksa slur. Ia disuruh oleh ayahnya yaitu Pak Osman untuk membuat Adam mati. Tapi Pak Osman merasa kesal karena Adam malah selamat. Ternyata selama ini Pak Osman adalah seorang penyembah iblis yang berjanji untuk membunuh umat muslim. Adam terkejut karena yang ia tahu Pak Osman adalah orang yang soleh. Ia adalah salah satu sahabatnya Imam Ali, sering sholat berjamaah ke masjid dan sering bersedekah juga. Tapi ternyata ia adalah penyembah iblis. Dan inilah salah satu sifat munafik. Pura-pura baik, tapi ternyata aslinya busuk. Karena bersekutu dengan iblis, Pak Osman menjadi orang paling kaya di kampung. Dapat istri cantik dan muda, serta hartanya berlimpah ruah. Pak Osman berjanji kepada iblis untuk membunuh semua umat muslim yang beriman. Seperti Imam Ali, dan kini ia sedang memburu Adam. Hal ini agar di kampungnya tidak ada ajaran Islam lagi. Adam pun mengatakan, lebih baik miskin harta daripada miskin hati. Adam menyuruh Pak Osman bertobat. Namun Pak Osman sudah terlanjur bersekutu dengan iblis. أظهر ذاتك يا إبليس ألقيك يا ذنب تعلمني سيدك الذي. Ia mengangkat tubuh Adam lalu membantingnya dari tembok satu ke tembok yang lain. Pokoknya Adam habis disiksa slur. Tapi Adam percaya jika Allah bersama dirinya. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang tawakal sepertinya. Hal ini membuat Pak Osman geram. Pak Osman berusaha memancing emosi Adam agar Adam merasa dendam kepada dirinya. Namun Adam terus berzikir dan menyebut nama Allah. Ketika Pak Osman akan memukul kepala Adam menggunakan batu, seketika petir menyambar tubuh Pak Osman hingga sekujur tubuhnya gosong. Alhamdulillah. Azab Israel. Tak lama kemudian ayahnya dan Syah datang ke banglo ini. Akhirnya Allah dah jawab soalan saya, ayah. Saya dah tahu dah siapa yang sebabkan kematian Zulaikha. Maria, ayah. Tapi saya dah maafkan dia. Ayahnya pun memberitahukan sesuatu. Jika selama ini Adam lupa bahwa anaknya yaitu Amir ikut menjadi korban juga dalam kecelakaan itu. Amir sudah lama meninggal bersama Zulaikha. Yang ia lihat itu hanyalah bayangannya saja. Selama ini ayahnya dan Syah berusaha memberitahukan hal tersebut pada Adam. Namun Adam selalu pergi dan tidak memberikan kesempatan mereka untuk berbicara. Setelah mengetahui hal itu, Adam berlari keluar. Ia berlutut dan meminta ampun kepada Allah. Ia sadar semua ini sudah menjadi takdirnya. Maafkan aku, ya Allah. Dan film pun selesai.